Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Hilda Ainun Nadia di sini akan mempresentasikan tentang tugas akhir yang telah saya buat dengan judul Penerapan Software Akuntansi Mayop Premier versi 18 pada RFM Orange. RFM Orange adalah sebuah minimarket alat tulis yang melayani jasa fotokopi dan print yang proses pencatatannya masih manual. Laporan dicatat menggunakan program Microsoft Excel yang memungkinkan adanya kesalahan atau manipulasi data. Penerapan sistem terkomputerisasi dapat mempermudah dalam pencatatan atau pelaporan data, satunya dengan menggunakan aplikasi Mayop Accounting Premier versi 18 yang merupakan aplikasi sistem akuntansi yang membuat data akuntansi. Maksud dari penulisan tugas akhir ini yaitu untuk menerapkan program Mayop Accounting versi 18 pada RFM Orange guna memudahkan pencatatan dan pembuatan laporannya, serta untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat pada bangku perkuliahan. 3. Untuk membedakan antara pencatatan manual dengan penerapan pada program akuntansi Mayop Accounting versi 18. Tujuan dari penulisan akhir ini yaitu memenuhi salah satu syarat kelulusan program Diploma 3, program studi Sistem Informasi Akuntansi pada Universitas Bina Sarana Informatika. Penulis membatasi ruang lingkup dimulai dari setup awal data perusahaan, membuat daftar akun, saldo awal akun, pencatatan transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, hingga laporan. RFM Orange adalah sebuah minimarket alat tulis yang melayani jasa fotokopi serta jilid dan print. Alamatnya yaitu di Jalan Manunggal nomor 94D, Bogor Barat, Kota Bogor. Berdiri pada tanggal 17 Oktober 2013 di Jalan Lalado nomor 256, Kabupaten Bogor. RFM Orange mempunyai jam operasional hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 sampai dengan 9 malam. Syarat izin keterangan usaha nomor 414/SKU /MN /2 Romawi /2018. Struktur organisasi perusahaan yaitu pemilik dan karyawan. Yang pertama yaitu pemilik. Pemilik berfungsi untuk menerima laporan dan kegiatan yang ada pada RFM Orange. Kedua yaitu karyawan. Karyawan bertugas untuk melaporkan dan melayani jasa fotokopi dalam RFM Orange. Permasalahan pokok yang ada pada RFM Orange yaitu pencatatan transaksi yang masih manual dengan Microsoft Excel dalam pembuatan laporannya sehingga menghasilkan data yang kurang akurat. Pemecahan masalahnya dengan melihat permasalahan yang ada dengan melakukan penelitian terhadap RFM Orange yang belum menggunakan program akuntansi dalam pengolahan data keuangannya, sehingga penulis mencoba menerapkan Mayop Accounting versi 18 yang diharapkan dapat membantu RFM Orange dalam pengolahan data keuangan. Pencatatan akuntansi manual. Yang pertama yaitu transaksi. Transaksi diambil dari kegiatan yang ada pada RFM Orange. Kemudian mengklasifikasikan akun dengan memasukkannya ke jurnal dan memisahkan akun-akun di buku besar. Setelah itu, proses selanjutnya neraca. Neraca yaitu mengambil saldo dari buku besar. Setelah neraca ada ayat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun-akun yang perlu disesuaikan, seperti perlengkapan, persediaan, ataupun akumulasi penyusutan peralatan.
Setelah itu, ayat jurnal penyesuaian akan memasukkan saldonya ke buku besar lagi. Setelah memasukkan saldo ke buku besar, muncullah neraca saldo setelah disesuaikan, yaitu saldo-saldo dari buku besar yang telah dimasukkan ayat jurnal penyesuaiannya. Kemudian ada laporan keuangan, yaitu ada 3, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan. Kemudian ada instalasi software. Download MyWeb Accounting versi 18 pada Google atau browser. Kemudian klik install, akan muncul preparing to install. Setelah itu akan muncul welcome to MyWeb Accounting versi 18 install. Kemudian klik next. Setelah itu klik I accept the terms of the licensing agreement, kemudian klik next. Muncul install type. Di sini penulis merekomendasikan tipe tipikal karena semua akses full MyWeb ada di tipe tipikal. Kemudian di sini ada destination folder. Jika ingin memindahkan atau folder yang diinginkan, klik saja browser, kemudian klik next. Kemudian akan muncul select program folder, langsung saja klik next. Di sini ada jendela start copying files, kemudian klik next dan finish. Maka instalasi software telah selesai. Di sini ada setup awal MyWeb Premier versi 18 dan penulis hanya menampilkan yang umumnya saja, seperti menginput company information. Klik isi saja company name sesuai nama perusahaan, address alamatnya, dan phone number. Jika ada fax atau email address, silahkan diisi. Untuk link account pada RPM Orange, bagian liability diisi dengan akun hutang dagang. Kemudian, bagian bank account for paying bills diisi dengan akun kas. Kemudian, di sini ada membuat akun list. Setelah klik modul account, muncul tampilan seperti ini. Isi account type, yaitu bank, account number, sesuai nama, dan account name, yaitu kas. Membuat card file dalam modul card. Muncul jendela card information. Isi card type berupa customer, last name, nama card file bersangkutan, dan card ID nomornya. Terakhir yaitu membuat kartu persediaan di modul inventory. Setelah mengklik modul inventory akan muncul item information seperti ini. Dan isi item number untuk item barang, kemudian name-nya, nama barang, kemudian checklist ketiga ini, I buy, I sell, I inventory. I buy diisi dengan akun harga pokok penjualan, I sell diisi dengan penjualan, I inventory diisi dengan persediaan barang dagang. Kemudian ada input saldo awal. Input saldo awal yang pertama yaitu setup balance akun opening balance. Muncul jendela seperti ini. Isi saldo awal perusahaan dan jangan lupa untuk menambahkan min pada akun kontrak, yaitu akumulasi penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan mesin fotokopi. Yang kedua yaitu setup balance customer balance. Akan tampil seperti ini. Customer name diisi dengan SMK Ibnu Akil.
Terms diisi dengan COD, invoice diisi, date diisi dengan tanggal, kemudian total including tax yaitu jumlah bersangkutan, kemudian tax code diisi dengan non-tax. Selanjutnya ada input data transaksi. Di sini penulis hanya memberi satu contoh, yaitu transaksi pada tanggal 2 Februari. Barang dagang kepada pelanggan umum sebesar 272.000 dengan rincian 68 pieces buku, per bukunya 4.000 dengan total 272.000. Masuk ke modul sales. Kemudian klik enter sales, akan muncul tampilan seperti ini. Klik invoice pada bagian ini dan customer isi dengan pelanggan umum seperti dengan contoh transaksi. Kemudian klik tanggal sesuai tanggal transaksi. Ship diisi dengan jumlah barang. Item number diisi dengan item number. Description buku. Price 1 buku, totalnya 272.000. Kemudian apply to date diisi dengan 272 karena ini penjualan tunai. Kemudian klik record. Laporan. Di manual ada 3 laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Hanya saja di Mayob itu hanya 2, laporan laba rugi dan neraca. Untuk laporan laba rugi, klik report, kemudian pilih profit and loss statement, dan di sini ada contoh laporan laba ruginya. Untuk laporan neraca, klik report, kemudian klik balance sheet, dan akan muncul seperti ini. Untuk laporan perubahan modal pada Mayob bisa dilihat di bagian balance sheet, bagian equity di sebelah sini. Analisis laporan keuangan. Rasio aktivitas adalah rasio yang menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengelola bisnisnya. Ada 2 rasio aktivitas, yaitu inventory turnover, kedua asset turnover. Inventory turnover yaitu tingkat perputaran persediaan yang memberikan gambaran persediaan barang dijual dan diadakan kembali dalam setiap periode akuntansi. Yang kedua adalah asset turnover. Asset turnover menunjukkan kemampuan manajemen mengelola aktiva. Semakin bagus rasio ini, maka menjadi pertanda manajemen dapat menghasilkan setiap rupiah untuk menghasilkan penjualan. Inventory turnover mempunyai rumus perputaran persediaan sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata persediaan dan menghasilkan 0,255250462. Kemudian asset turnover yaitu penjualan bersih dibagi total aktiva yang menghasilkan 0,04775660226. Kesimpulan dalam penulisan untuk hari ini, pertama, penggunaan sistem manual mengandung risiko dan kesalahan pencatatan data. Dengan sistem terkomputerisasi dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi dan lebih efisien dalam menghitung persediaan yang terlampau bervariatif. Yang ketiga, penerapan yang dilakukan pada perusahaan dengan menggunakan sistem terkomputerisasi seperti Mayob Accounting versi 18 tentu akan lebih mudah dan tidak memakan waktu dalam melakukan pengolahan data. Saran dari penulis kepada RFM Orange yaitu memiliki karyawan khusus untuk menerapkan sistem komputerisasi seperti Mayob Accounting versi 18. 2. Mencatat persediaan barang dalam Mayob Accounting versi 18 karena lebih memudahkan dalam perhitungannya, mengingat jumlah barang yang ada pada RFM Orange terlampau bervariatif dan banyak. Ketiga, walaupun terkesan mudah, tetapi Mayob Accounting versi 18 butuh ketelitian dalam menginput transaksinya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.